Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Audia Pipiana. Saya merupakan siswa dari SMA Tunas Bangsa, saya kelas 2 STEM kelas. Nah, di sini saya mendapatkan tugas biologi dan saya di sini akan menjelaskan mengenai nafsa. Nah, apa aja sih yang akan saya bahas mengenai nafsa? Nah, untuk lebih jelasnya, saksikan terus. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian nafsa. Apa sih nafsa itu? Nah, kita akan bahas setelah ini. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu dulu. Nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Untuk pengertian nafsa sendiri, nafsa merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu jenis nafsa. Nah, di sini nafsa itu ada 3 jenis. Yang pertama ada stimulan, yang kedua ada depresan, dan yang ketiga ada halusinogen. Oke, jadi kita akan membahas yang pertama. Yang pertama itu stimulan. Nah, golongan stimulan ini dapat merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan organ tubuh seperti jantung dan juga otak bekerja lebih cepat, sehingga mengakibatkan penggunaannya lebih bertenaga, serta cenderung lebih senang dan juga gembira untuk sementara waktu. Selanjutnya itu golongan depresan atau penenang. Nah, golongan ini tuh menekan atau mengurangi kerja sistem saraf sehingga menyebabkan aktivitas pemakaiannya menjadi lambat atau tertidur. Dan yang terakhir ada golongan halusinogen. Nah, golongan ini tuh menghancurkan sistem saraf pusat dan memberikan perasaan halusinasi yang berlebihan. Dan lama-kelamaan akan membuat perasaan kekhawatiran yang berlebihan atau paranoid. Senyawa yang pertama itu opiat. Opiat meliputi opium, morfin, kodein, heroin, dan metadon. Opiat dapat menimbulkan perasaan high untuk sesaat, lalu nyaman dan tenang seperti tidur. Dan opiat dapat menyebabkan kematian jika sudah overdosis. Yang kedua itu ada barbiturat. Barbiturat meliputi berbagai macam obat penenang dan juga berbagai macam obat tidur. Nah, barbiturat ini dapat memberi efek kantuk sehingga orang tersebut benar-benar tertidur, itu tergantung dosis yang digunakan. Yang ketiga itu ada alkohol. Alkohol dalam jumlah banyak dapat menyebabkan orang tersebut atau orang yang menggunakan mata menjadi kabur, pusing, hingga tak sadarkan diri, menghambat kemampuan mental, dan juga menurunkan daya ingat. Senyawa yang terakhir yaitu ganja. Ganja pada dunia kedokteran digunakan untuk meredakan rasa nyeri, misalnya pada pasien yang terkena kanker. Dan penyalahgunaan atau penggunaan ganja yang berlebihan dapat menyebabkan menurunnya jumlah sel sperma pada laki-laki dan menstruasi yang tidak teratur pada perempuan. Dan ganja juga dapat menyebabkan seseorang menjadi kecanduan dan juga kematian. Selanjutnya itu ada ciri-ciri penggunaan dan dampak bagi kesehatan. Nah, yang paling nampak sekali yaitu adalah depresi. Biasanya orang-orang yang mengonsumsi atau menggunakan nafsa ini ataupun narkotika, orang tersebut pasti akan melukai dirinya sendiri. Nah, ketika orang tersebut melukai dirinya sendiri, maka organ tubuh atau bagian tubuh akan ikut menjadi sasarannya. Banyaklah bagian-bagian tubuh yang terluka, banyaklah bagian-bagian tubuh yang menjadi tidak baik lagi untuk dipandang. Selain itu, jika orang yang mengonsumsi nafsa ataupun narkotika dan lainnya, orang tersebut akan berbadan kurus. Kenapa orang tersebut berbadan kurus? Karena jika mengonsumsi ini akan menurunkan tingkat makan, dan juga jika orang yang mengonsumsi ini matanya akan merah
Kenapa matanya merah? Karena jika mengonsumsi nafza ini akan membuat orang menjadi sulit tidur. Dan juga orang yang menggunakan ini biasanya agak sedikit gila. Kenapa dia agak sedikit gila? Karena jika orang menggunakan ini, orang tersebut akan memiliki tingkat kesenangan yang tinggi dan juga gembira yang tinggi. Dan orang-orang yang menggunakan ini biasanya terdapat banyak memar ataupun kecelakaan ataupun cedera di tubuhnya. Dan orang itu tidak sadar mengapa di tubuhnya itu terdapat banyak sekali bekas memar ataupun luka, bekas kecelakaan. Dan meski orang lain pun tidak mengetahui juga kan, orang tersebut tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi.